Salam Nusantara, Rahayu untuk kisah semua. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra, channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini kisah semua kita akan membahas dua kata dalam bahasa Jawa kuno yang hampir mirip tetapi memiliki beda makna, yaitu Sanghyang dan Danghyang. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk, seperti biasa, siapkan dulu kopinya, bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Dalam dua kata ini ya, misalnya semua, Sanghyang dan Danghyang memiliki sebuah arti yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin kadang kita salah menempatkan kata Sanghyang dan kata Danghyang gitu. Bahkan kata Danghyang itu sendiri sekarang sudah mengalami pergeseran makna ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah Sanghyang. Maaf salah semua ya, agak flu. Oke, kita kembali ya dengan Sanghyang ya. Sanghyang ini adalah sebuah kata sandang yang penggunaannya ditujukan kepada makhluk rohani ya. Dalam hal ini makhluk rohani itu adalah Tuhan sendiri ya. Dan seluruh entitas yang ada di kalau orang Jawa bilang mengatakan kahyangan ya. Nah, karena kita sebagai orang Jawa ya, dengan menggunakan kata Sanghyang, kata sandang yang memang kita tujukan untuk Tuhan gitu ya. Nah, orang Jawa memiliki penyebutannya sendiri gitu ya. Kenapa kata sang dan yang ini ya, seperti halnya gini ya, kalau kita dalam bahasa Indonesia itu kata sang itu ditujukan kepada orang entitas yang memiliki keunggulan atau kelebihan. Contoh misalkan sang singa, kemudian sang raja, seperti itu. Kemudian kita mengenal kata si gitu ya. Di dalam kata sandang bahasa Indonesia kita bisa mengenal, contohnya adalah si kancil, kemudian si bongkok gitu kan. Nah, ini adalah ditujukan kepada entitas-entitas kecil yang bersifat lucu dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Jawa ya, unsur kata dalam bahasa Jawa itu sendiri, kata Sanghyang, karena penggunaannya diberikan atau disematkan kepada entitas kadewatan gitu ya. Nah, sebagai contoh, misalkan orang Jawa pernah menyebut, mungkin juga kisana di rumah sering mendengar ya, seperti contoh Sanghyang Wenang gitu ya. Kemudian Sanghyang Paramakawi, dan mungkin yang familiar kita dengar adalah Sanghyang Widi ya, yang sering digunakan oleh umat Hindu di Jawa dan di Bali sebagai sebutan untuk Tuhan ya. Kemudian Sanghyang Akaryo Jagat gitu ya. Nah, ini adalah 4 contoh kata yang disandangkan kepada entitas-entitas besar seperti halnya Tuhan sendiri gitu ya. Atau orang Jawa mengatakan kadewatan. Bahkan juga kadang orang Jawa sendiri juga mungkin mengenal berbagai istilah kadewatan, dewa gitu ya, dengan menyebut misalkan Sanghyang Indra, Sanghyang Semar seperti itu, Sanghyang Ismaya seperti itu. Nah, ini adalah entitas-entitas rohani yang memang berhak menyandang nama itu, karena
mereka lebih besar daripada kita manusia gitu. Makanya kata Sang Hyang itu diberikan kepada entitas-entitas rohani, dalam hal ini yang bersifat spiritual gitu ya. Kemudian yang kedua di sana semua, yaitu kata Dangyang ya. Ini yang sangat menarik juga kata Dangyang, karena kalau kita artikan secara harfiah, secara eksplisit gitu ya, bahwa kata Dangyang sendiri itu sebenarnya bermakna guru gitu ya. Nah, sebagai contoh di dalam sejarah kita mengenal yang namanya Dangyang Logawi. Dangyang Logawi ini adalah gurunya Kenaro gitu ya. Karena di Serat Pararaton itu disebutkan demikian, Dangyang Logawi. Nah, kemudian kita mengenal lagi yang namanya Dangyang Dwijendra, Dangyang Nirarta, seperti itu. Nah, kata Dangyang ini disematkan kepada manusia ya, dan memiliki profesi sebagai seorang pengajar yang memberikan keilmuan ya, baik itu ilmu secara kanuragan maupun ilmu secara kerohanian gitu. Seperti hanya tadi si Ken Arok ya. Nah, kata Dangyang karena itu adalah guru ya, semisal di sana di rumah ada yang berprofesi sebagai guru ya. Kalau zaman dahulu Anda disebut Dangyang gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya ya, lama kelamaan seiring berjalannya waktu ya, kata Dangyang ini bergeser, beralih makna gitu kan. Dangyang beralih menjadi kata Danyang gitu. Kata Danyang itu dikonotasikan sebagai hal yang buruk ketika seseorang tidak mengerti makna yang sebenarnya. Sebagai contoh ya, saat ini ya, kamu jangan main ke sana gitu. Kamu jangan main ke kebun itu gitu. Nanti kamu dimakan sama danyangannya sana gitu. Ya. Kemudian mungkin lagi gitu, ngapain kamu main ke gunung gitu, mau cari danyangan jin di sana gitu, danyangannya setan gitu kan. Nah, kata yang seperti ini, makna yang seperti inilah yang bergeser gitu ya. Kenapa demikian? Ya. Padahal kalau kita lihat secara aslinya itu adalah guru ya, karena dia guru, dia memiliki keilmuan yang sangat tinggi baik secara material maupun spiritual, dan di sana pastinya dia memiliki sebuah padepokan ya. Kalau sekarang namanya sekolah gitu. Nah, orang yang dituakan inilah ya, orang yang disucikan inilah yang dikatakan yang paling terkenal di daerah tersebut gitu. Misalkan saya ingin berilmu, saya ingin sekolah di daerah tertentu gitu ya, pasti ketika saya mencari sebuah sekolahan saya akan tanya sama orang gitu. Pak, permisi, di sini ada sekolah milik Dangyang siapa ya? Misalkan kita hidup di masa lalu gitu ya. Nah, pasti kita akan ditunjukkan, oh ini tempatnya Dangyang Purwa, ini Dangyang Logawi, misalkan seperti itu. Karena sistem sekarang pun juga demikian, sekolah berdiri, murid yang cari kan gitu. Nah, ini juga sebenarnya sistem dahulu, cuman yang beralih makna itu adalah kata Dangyang tadi. Makanya kalau kita menyebut sesuatu yang bersifat negatif gitu ya, di daerah situ ada danyangane sopo gitu, jok runu kon dipangan danyangane sopo. Nah, ini adalah sesuatu yang keliru gitu ya. Padahal kata Dangyang itu adalah orang yang disucikan, orang yang memiliki kewibawaan, dan orang yang berpengetahuan atau guru ya. Makanya nanti
eh, ketika kita sudah mengetahui tentang perbedaan ini, ya kan, jangan lagi kita mengatakan di kali itu ada danyangan setan gitu, jangan ya gitu. Untuk semakin memperluas istilah-istilah di dalam kesejarahan maupun budaya Jawa ya, seperti dangyang, resi, empu. Nah, nanti kita akan mempelajari itu juga di sesi selanjutnya ya. Saya kira cukup demikian kisah semua. Apa yang saya bahas semoga menjadikan manfaat untuk Anda semua. Saya Herlando, akhir kata salam Nusantara Rahayu.